Siap, siap, siap. Iya. Siap. Ya, betul. Baik, sekarang Ibu minta kita semua berdiri. Sekarang coba lakukan kegiatan tarik nafas, lalu hembuskan. Oke, sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Ya, baik. Ibu mau bertanya, kegiatan apa yang barusan kita buat itu? Menghirup oksigen. Kegiatan yang kita lakukan itu tadi berhubungan dengan kegiatan bernafas. Kegiatan apa? Bernafas. Kalau kita bernafas, itu bertanda kita masih apa? Masih hidup, betul. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Ternyata saat kita bernafas itu ada masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini tuh ada 6. Pertama, setelah mengamati gambar sebentar, terus video analisis penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan tepat. Setelah berdiskusi sebentar, kita dapat menelaah apa upaya yang perlu kita lakukan untuk menjaga organ pernapasan kita. Ibu meminta kalian nanti menganalisis kira-kira dari gambar, dari video dan teks bacaan itu, kita semua menganalisis kira-kira apa penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan kita. Siap? Siap. Siap, oke. Ya, ini adalah gambar pertama. Coba kalian cermati, amati dengan baik. Kira-kira gambar yang ditampilkan di depan, yang ini tuh gambar apa? Lihat dari gambar pertama, kedua, kemudian ini. Ada banyak gambar, ada 3. Kira-kira gambar ini mencerminkan gambar tentang apa? Kira-kira gambar ini berhubungan tidak dengan penyebab gangguan organ pernapasan kita? Berhubungan. Dicermati, Sekarang kalian menonton video ini. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Dari gambar itu, kemudian dari video tadi. Apa yang kalian temukan di situ? Tentang? Apa lagi? Paru-paru. Ada kanker paru-paru. Kemudian? Ya, mereka menggunakan asbestos. Bayangkan kalau setiap hari kita seperti itu, datang ke sekolah dalam posisi apa? Kita punya lingkungan penuh dengan asap. Kalau setiap hari kita menghirup ini asap mobil, lama-kelamaan bisa merusak organ pernapasan kita atau tidak? Bisa menyebabkan gangguan organ pernapasan. Di video tadi dijelaskan beberapa ada penyakit-penyakit yang dapat terjadi kalau apa? Ya, kalau kita menghirup udaranya seperti apa, friend? Ya, betul. Kalau kita menghirup udara bersih, apakah dapat menyebabkan gangguan pernapasan atau tidak? Tidak, tentu tidak. Kita malah akan sehat dan bugar. Tapi kalau kita menghirup udaranya tidak bersih seperti pada gambar terus di video tadi, bisa menyebabkan penyakit jantung. Ya, betul. Banyak sekali penyakitnya, gangguan pada organ pernapasan. Sekarang ibu minta satu orang maju untuk baca teks bacaan ini. Baca dengan suara yang besar, dan teman-teman bisa mendengarnya. Kebakaran hutan dan dampaknya bagi kesehatan. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya hutan yang cukup melimpah. Dalam teks bacaan ini terdapat
banyak sekali informasi-informasi penting di dalamnya. Untuk menemukan informasi penting itu dengan membuat pertanyaan aspek apa, mengapa, di mana, apalagi siapa, bagaimana. Setelah itu kita bisa menarik kesimpulannya dari teks bacaan itu. Sekarang Ibu mau ajak kalian untuk berdiskusi. Bagi kelompoknya hitung 1 sampai 5 dan belakang. Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, wind source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis Jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Sudah nonton? Sudah cermati baik-baik videonya? Silahkan diskusikan pertanyaan-pertanyaan itu dalam kelompok. Saya buka videonya sambil kalian berdiskusi ya. Saya buka kembali videonya sambil berdiskusi. Jaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajar mereka. Kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, kerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindari? Apa upaya? Banyak sekali upaya yang perlu kita lakukan untuk memelihara upaya melakukan lingkungan seperti apa? Melakukan lingkungan seperti apa? Lagi lingkungan rumah itu Ya aku. Tiga. Aku. 4. Baik, karena sudah semua, kita presentasikan hasil diskusi kita di depan kelas. Apa dampak yang ditimbulkan oleh polusi udara tersebut? Untuk kita akan lemak, kita akan menghirup udara yang kotor dan mengganggu organ pernapasan kita. Menimbulkan banyak berbagai penyakit yang hinggap di dalam tubuh kita. Di saat kita menghirup udara, kadang-kadang kita menghirup udara yang kotor karena asap kendaraan dan menyebabkan penyakit kanker, paru-paru, jantung, otak, dan lain-lain. Nomor 2, apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan manusia? 1. Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan agar tubuh kita tetap sehat. 2. Menanam pohon di depan rumah. 3. Menghindari dari berbagai kendaraan yang mengeluarkan kabut asap. 4. Jangan membuang sampah sembarangan tempat dan sampahnya nanti akan menimbulkan berbagai penyakit. 5. Jangan membakar sampah. Jika kita membakar sampah akan menimbulkan kabut asap. 4. Temukan informasi penting dari video di atas terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Pertanyaan, siapa yang rentan terkena polusi udara? Ibu hamil, orang tua, anak yang berumur di bawah 14 tahun. Kesimpulan informasi yang kalian dapat dari video di atas. Ada dua polusi udara, yaitu polutan primer dan polutan sekunder. Saat kita bernapas, ada penyakit kecil masuk ke dalam tubuh melalui udara yang dihirup. Dan di saat kita berolahraga, kita harus mencari lingkungan yang aman. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi? Kelompok mana? Ayo. Kelompok yang mau menanggapi, silakan. Friend dari kelompok 1. Ya. Siapa yang terkena penyakit? Sebenarnya bukan hanya orang tua saja, tapi juga bisa anak-anak. Ya, betul. Dari friend yang terkena penyakit, yang bisa rentan terkena penyakit itu bukan hanya orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, yang hamil, apalagi mana bisa diterima kelompok 5. Silakan diperbaiki lagi.
yang nomor 1. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk paslon 5. Nah, pertama tadi, kira-kira apa dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara? Apa dampaknya? Menyebabkan banyak penyakit. Penyakit salah satunya ada asma, kemudian ada emfisema, kemudian bisa ya, kemudian bisa menyebabkan kanker paru-paru. Kelompok 1, apa upaya yang perlu kita lakukan? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungannya seperti apa? Bersih. Ya, menjaga lingkungannya harus selalu bersih. Apalagi? Hindari saat menghindar dari apa? Kabut asap. Kalau ada kabut asap, kita menghindar dari tempat itu. Kemudian apa lagi? Menghindari asap rokok. Siapa yang pernah menanam pohon? Hanya Udin, yang lain? Raffi. Iya. Kita perlu menanam pohon di sekitar lingkungan kita. Ingat, oksigen kita itu berasalnya dari mana? Dari mana asal oksigen? Ya, dari tumbuh-tumbuhan. Betul sekali. Kesimpulan dari video itu tadi, ternyata polusi udara itu bisa menyebabkan banyak sekali penyakit dan gangguan pada organ pernapasan kita manusia. Apakah polusi udara itu baik untuk kita? Tidak. Polusi udara itu tidak baik untuk kesehatan organ pernapasan kita manusia. Dan apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Tentang polusi udara dan kaitannya dengan apa? Dengan organ pernapasan kita. Ya, dengan organ pernapasan kita manusia. Polusi udara itu bisa menyebabkan apa? Gangguan pada organ pernapasan manusia. Sudah paham semuanya? Baik. Karena kita sudah paham semuanya, Ibu mau mengecek apakah benar kalian paham dengan materi kita pada hari ini. Kita sekarang mengerjakan soal-soal evaluasi. Karena kita sudah mengerjakan soal evaluasi, Ibu minta tetap pertahankan semangat kita untuk belajar dan jangan lupa untuk apa? Datang ke sekolah, menjaga lingkungan kita. Kenapa kita perlu menjaga lingkungan kita? Agar kita tetap sehat. Perlu menjaga udara kita tetap bersih. Hari ini sebagai tugas dalam kelompok sebentar, kalian membuat poster cara menjaga, memelihara organ pernapasan. Sekarang Ibu minta kita semua untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, kegiatan tulisan kita pada hari ini, Ibu minta Alfi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Teman-teman, izinkan saya untuk mengulangi menunggu ajaran agama Katolik. Doa dimulai. Berdoa kepada Yesus.